Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Safitri, NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih laboratorium itu. Nah, laboratorium adalah suatu tempat di mana mahasiswa, dosen, dan peneliti melakukan percobaan. Nah, percobaan yang dilakukan dengan berbagai bahan kimia, dengan peralatan gelas, dan instrumentasi khusus yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Nah, yang kedua, kita juga harus mengenal alat-alat laboratorium. Yang pertama, di situ ada gelas kimia yang berukuran 1000 mm. Fungsinya yang pertama untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang kedua untuk menampung zat kimia. Yang ketiga untuk memasukkan cairan, dan yang keempat sebagai media pemanasan cairan. Nah, yang kedua, di situ juga ada gelas kimia yang berukuran 100 mm. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang kedua, untuk menampung zat kimia. Yang ketiga, untuk memanaskan cairan. Dan yang keempat, sebagai media pemanasan cairan. Nah, yang ketiga ada Erlenmeyer yang berukuran 100 mm. Fungsinya untuk menyimpan dan memanaskan larutan, untuk menampung filtrat hasil penyaringan, dan menampung titran atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi. Yang selanjutnya ada gelas ukur yang berukuran 100 mm. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Yang selanjutnya lagi ada Erlenmeyer yang berukuran 250 mm. Fungsinya sebagai tempat mereaksikan zat atau mencampur zat. Yang selanjutnya ada pembakar spiritus. Fungsinya untuk membakar zat atau memanasi larutan. Yang ketujuh ada tabung reaksi yang fungsinya untuk mereaksikan zat. Yang selanjutnya ada batang pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk larutan. Yang kesembilan ada indikator universal, fungsinya untuk identifikasi kesamaan larutan atau zat dan lainnya. Dan ada juga lampu senter, fungsinya untuk menyelidiki beberapa campuran yang bersifat suspensi. Nah, selanjutnya ada juga penjepit tabung reaksi. Di sini fungsinya untuk menjepit tabung reaksi. Ada pipet tetes, fungsinya untuk meneteskan larutan dengan jumlah kecil. Ada spatula plastik yang fungsinya untuk mengambil zat kristal. Ada spatula logam yang fungsinya untuk mengambil zat yang tidak bereaksi dengan logam. Ada juga termometer alkohol untuk mengukur suhu larutan. Ada overhead projector untuk menayangkan gambar-gambar yang ada pada transparansi. Ada juga corong bouncer, cara menggunakannya dengan meletakkan kertas saring yang diameternya sama dengan diameter corong. Nah, ada juga kawat kasa. Kawat kasa ini fungsinya digunakan sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Ada juga corong, fungsinya untuk menyaring campuran kimia dengan aktivasi. Ada buret untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu, biasanya digunakan untuk titrasi. Ada juga sumbat karet yang digunakan untuk menutup. Ada stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dengan tepat. Ada juga voltmeter untuk mengukur benda potensial. Yang terakhir ada odometer yang digunakan untuk mengukur hambatan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenali tanda-tanda apa saja yang tanda-tanda bahaya yang ada di laboratorium. Nah, di situ ada gambar silang, ada gambar toksik, ada gambar api, ada gambar tangan, dan yang gambar toksik ini atau gambar tengkorak ini berarti di situ ada bahan-bahan kimia yang bersifat toksik atau racun. Yang kedua ada tanda silang yang berarti bau menyengat. Ada gambar tangan dengan caranya dituangkan, berarti ada benda yang bersifat korosif atau merusak.
Dan ada juga gambar ledakan, berarti bahan-bahan tersebut mudah meledak. Dan ada juga radioaktif atau gambar yang menyerupai kipas, berarti bahan-bahan tersebut sifatnya radioaktif. Nah, kita juga harus mengetahui bahan-bahan kimia dan sifatnya. Yang pertama ada bahan korosi yang bersifat merusak tadi. Ada juga bahan eksplosif, ada bahan mudah terbakar cairan, bahan mudah terbakar padatan, ada bahan mudah terbakar reaktif terhadap api, terhadap air maksudnya, dan juga ada bahan yang mudah terbakar, ada bahan oksidasi, dan yang terakhir ada bahan iritasi. Nah, di sini juga kita harus juga mengetahui alat pelindung diri standar laboratorium. Yang pertama ada jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada kacamata keselamatan yang berfungsi untuk melindungi mata dari percikan-percikan larutan kimia dan debu. Yang ketiga ada sepatu keselamatan, biasanya digunakan untuk melindungi kaki dari bahaya-bahaya, mungkin bahaya kimia, api, dan lain-lain. Dan ada juga pelindung muka. Pelindung muka fungsinya untuk melindungi muka dari panas, api, dan percikan material panas. Ada juga masker gas, digunakan untuk keperluan umum, misalnya membuat larutan standar. Nah, ada juga kaos tangan untuk melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh. Dan yang terakhir ada pelindung telinga. Pelindung telinga ini fungsinya digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan dari peralatan tertentu. Nah, di sini apa saja sih kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium? Yang pertama, terpeleset. Biasanya terpeleset bisa terjadi karena lantainya licin atau dan terpeleset adalah bentuk kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium. Nah, solusinya kita harus memakai peralatan seperti sepatu yang harus standar dengan laboratorium. Yang kedua, terkena larutan asam. Yang ketiga, terkena logam natrium atau kalium. Yang keempat, ada luka bakar akibat benda-benda di laboratorium. Nah, selanjutnya ada langkah apa saja sih yang langkah kerja di laboratorium. Yang pertama, dilarang bekerja sendirian. Minimal harus ada asisten atau pengawas yang mengawasi. Yang kedua, dilarang main-main dengan peralatan laboratorium dan bahan kimia. Yang ketiga, mempersiapkan hal yang perlu sebelum masuk laboratorium. Seperti buku kerja, jenis percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Yang keempat, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Yang kelima, menjaga kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, maka harus segera dibersihkan dengan lap basah. Yang keenam, jangan membuat keteledoran antar sesama teman. Yang ketujuh, pencatatan data dilakukan dalam setiap percobaan harus dicatat dengan selengkap-lengkapnya. Dan kita harus bisa menjawab pertanyaan pada penuntun praktikum untuk menilai kesiapan kita dalam memahami percobaan. Yang selanjutnya ada berdiskusi. Nah, berdiskusi adalah hal baik yang dilakukan untuk memahami lebih lanjut mengenai percobaan yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah menggunakan APD lengkap untuk menghindari bahaya atau kecelakaan yang mungkin bisa terjadi. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.